Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh yang terhormat Ibunda Dr. Nur Laila SAG MPDI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Atira Zahra, Bambang Hardianto, Fitria Hairunisa, dan Mariska Nurfadillah akan memaparkan materi yang berjudul Teknik-teknik belajar mengajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknik belajar mengajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Istilah teknik dalam pembelajaran didefinisikan dengan cara-cara dan alat yang digunakan oleh guru dalam rangka mencapai suatu tujuan. Langsung dalam pelaksanaan pelajaran pada waktu itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran adalah berbagai cara yang digunakan guru dalam mengimplementasikan suatu metode untuk menyampaikan materi kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam satu kali proses pembelajaran, guru diharuskan menggunakan berbagai jenis teknik pembelajaran agar siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembahasan kedua yaitu mengenai karakteristik belajar mengajar. Terdapat beberapa karakteristik dalam belajar mengajar. Yang pertama yaitu bersifat implementasional. Maksudnya di sini yakni cara langsung yang dipakai guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, hanya ditujukan pada satu tahapan pembelajaran, yakni pada tahap inti pembelajaran. Yang ketiga, jenis teknik yang digunakan guru di dalam kelas dapat langsung diamati. Misalnya, guru sedang ceramah, itu berarti guru menggunakan teknik ceramah. Anak-anak sedang mengerjakan tugas, itu berarti menggunakan teknik penugasan. Dan siswa sedang berdiskusi, itu menggunakan teknik diskusi. Yang keempat, dalam satu kali proses pembelajaran dapat digunakan berbagai macam teknik pembelajaran, atau bisa disebut multiteknik. Dan yang terakhir, yang kelima, teknik pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nurfadillah dengan NIM 1810202037. Jadi pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam teknik belajar mengajar. Jadi, pada proses pembelajaran, guru dapat menerapkan teknik pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik ceramah, di mana teknik ceramah itu merupakan suatu penyampaian informasi secara lisan dari guru untuk siswa, di mana guru menyampaikan pelajaran yang sedang kemudian peserta didik mendengarkan materi yang telah diajarkan. Untuk membantu teknik ini, guru dapat menggunakan alat bantu seperti gambar-gambar, peta, denah, dan alat peraga lainnya. Dari teknik ceramah ini, ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya, di mana kelebihannya itu penggunaan waktu yang efisien dan pesan yang disampaikan cukup banyak. Kedua, pengorganisasian kelas lebih sederhana dan tidak diperlukan pengelompokan siswa secara khusus. Yang keempat itu fleksibel dalam penggunaan waktu. Jika bahan yang banyak sedangkan waktu yang terbatas, dapat dibicarakan pokok-pokok permasalahannya saja. Sebaliknya, apabila sedikit materi sedangkan waktu masih panjang, dapat dijelaskan lebih mendetail lagi. Kemudian selanjutnya itu ada kekurangannya, di mana
Jadi selanjutnya itu kita menjelaskan tentang kekurangan dari teknik ceramah, di mana kekurangannya yaitu guru sering kali mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa sampai sejauh mana pemahaman yang telah diperoleh oleh siswa. Ini yang kedua, siswa cenderung bersifat pasif, banyak diam dan tidak ingin bertanya. Kemudian dapat menyimpang antara materi yang diajarkan oleh guru dengan pemahaman siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila guru menyampaikan bahan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang terbatas, akan menimbulkan kesan pemaksaan terhadap kemampuan siswa. Kemudian yang keempat, cenderung membosankan dan perhatian siswa berkurang, karena guru kurang memperhatikan psikologis siswa sehingga bahan yang dijelaskan menjadi kabur. Kemudian pada teknik yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teknik diskusi, di mana teknik diskusi merupakan salah satu teknik belajar mengajar yang prosesnya melibatkan interaksi antara dua individu atau lebih. Jadi masing-masing siswa itu dapat bertukar pikiran untuk memecahkan suatu masalah. Diskusi itu pada dasarnya adalah tukar menukar informasi, pendapat dan pengalaman untuk mendapat pengertian bersama dan lebih teliti tentang sesuatu. Jadi pada teknik diskusi ini siswa dapat menerima Jadi selanjutnya itu ada kelebihan teknik diskusi, di mana yang pertama, suasana kelas lebih hidup karena siswa mengarahkan perhatian kepada masalah yang sedang didiskusikan. Jadi partisipasi siswa lebih baik. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi individu seperti toleransi, demokrasi, berpikir kritis, sabar, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, kesimpulan ini mudah dipahami karena siswa mengikuti proses berpikir sebelum sampai kepada kesimpulan. Kemudian, para siswa dilatih belajar mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib dalam suatu masalah musyawarah sebagai latihan pada musyawarah yang sebenarnya di lingkungan masyarakat nanti. Kemudian, rasa sosial mereka dapat dikembangkan karena mereka bisa saling membantu dalam memecahkan suatu masalah dan mendorong rasa satu kesatuan. Kemudian dapat memperluas pandangan. Siswa mendapat pandangan yang lebih karena mereka berdiskusi satu sama lain dan bertukar pikiran. Kemudian memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat. Jadi siswa bisa mengemukakan pendapatnya kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk yang kekurangan teknik diskusi ini, yaitu kemungkinan ada siswa yang tidak ikut aktif, di mana siswa itu tidak aktif dalam diskusi karena menurut mereka ini adalah kesempatan mereka untuk berleha-leha atau bermain-main. Padahal seharusnya teknik ini lebih baik dalam mengasah pola pikir siswa. Kemudian yang selanjutnya dalam diskusi menghendaki pembuktian yang logis. Kemudian peserta mendapat informasi yang terbatas. Lalu dalam pelaksanaan diskusi mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau aktif dalam kelas. Kemudian yang terakhir, biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Baiklah, ketiga, teknik pemberian tugas. Teknik pemberian tugas itu sendiri yaitu tugas yang diberikan oleh seorang guru atau tenaga pendidik dalam bentuk sejumlah pertanyaan mengenai mata pelajaran dan materi apa yang dibahas pada saat itu. Teknik pemberian tugas itu sendiri adalah suatu cara mengajar yang dirincikan
oleh adanya kegiatan perencanaan antara murid dengan guru mengenai persoalan atau problem yang harus diselesaikan dan dikuasai oleh murid dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama antara murid dan guru. Teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab adalah mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Teknik ini dimaksud untuk merangsang siswa berpikir dan membimbingnya dalam mencapai kebenaran, memberikan pengertian kepada seseorang dan memancingnya dengan umpan pertanyaan agar dapat berpikir dengan logis. Kemudian guru melontarkan teknik tanya jawab agar siswa dapat mengerti atau mengingat-ingat tentang fakta yang dipelajari, didengar atau dibaca, sehingga siswa memiliki pengertian yang mendalam tentang fakta tersebut. Proses tanya jawab terjadi ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan sesuatu atau akan suatu peristiwa dalam proses belajar mengajar. Teknik karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan membawa siswa mempelajari materi pelajaran di luar kelas untuk memperoleh pengalaman belajar. Karya wisata memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dapat merangsang kreativitas siswa, informasi dapat lebih luas dan aktual, siswa dapat mengembangkan wawasan pengalaman tentang dunia luar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Bambang Hardianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdi muhtariman da'ana ilaihi bi'idni laqadana dana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bambang Hardianto, NIM 18102020, mata kuliah pengelolaan pembelajaran, dosen pengampu Dr. Nur Laila SAG MPDI. Saya perwakilan di kelompok 4, judul materi teknik belajar mengajar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan mempresentasikan yang pertama teknik simulasi, yang kedua teknik kerja kelompok, yang ketiga teknik to stay to stray atau sering kita singkat TSTS. Baiklah, teknik simulasi. Pengertian. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan. Selanjutnya, menurut ahli. Menurut Udin Syaifuddin Saud, simulasi adalah sebuah replika atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem. Misalnya, sebuah perencanaan pendidikan yang berjalan pada kurun waktu yang tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik simulasi adalah cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan. Teknik simulasi dapat mengambil bentuk bermain peran, kemudian simulasi tersebut dianalisis bersama untuk diketahui pesan ajaran yang terkandung di dalamnya, dan kemudian bisa dapat kita simpulkan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teknik simulasi. Setiap teknik pembelajaran pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Lanjut, teknik kelebihan dari teknik simulasi. Yang pertama, memperkaya pengetahuan. Yang kedua, peserta didik berkesempatan untuk menyalurkan perasaan yang terpendam sehingga mendapat kepuasan, kesegaran, dan kesehatan jiwa. Yang ketiga, sekalipun bukan tujuan teknik ini, melalui simulasi dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang mungkin dimiliki oleh peserta didik, misalnya dalam seni, drama, bermain peran, dan sebagainya. Yang terakhir, sekalipun bukan tujuan teknik ini, melalui simulasi dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang mungkin dimiliki oleh peserta didik, misalnya dalam seni, drama, bermain peran, dan sebagainya. Kelemahan.
Yang pertama, pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sempurna dengan kenyataan di lapangan atau dalam kehidupan. Yang kedua, tidak jarang simulasi dijadikan sebagai alat hiburan, sedangkan fungsinya sebagai alat belajar jadi terabaikan. Yang ketiga, pelaksanaan simulasi sering menjadi kaku, bahkan jadi salah arah, karena kurangnya pengalaman, keterampilan, atau penguasaan siswa terhadap masalah sosial yang diperankan. Yang keempat, simulasi dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional seperti rasa malu, ragu-ragu, atau takut yang dapat mempengaruhi peserta didik dalam melakukan simulasi. Selanjutnya, teknik kerja kelompok. Teknik kerja kelompok dapat didefinisikan suatu cara mengajar di mana siswa melakukan kegiatan belajar dalam kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah, tugas tertentu, dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teknik kerja kelompok. Kelebihannya, yang pertama, para peserta pelatihan lebih aktif tergabung dalam pelatihan mereka. Yang kedua, memungkinkan trainer untuk lebih memperhatikan kemampuan para peserta pelatihan. Yang ketiga, dapat memberikan kesempatan pada para peserta pelatihan untuk lebih menggunakan keterampilan bertanya dalam membahas suatu masalah. Yang keempat, mengembangkan bakat kepemimpinan para peserta. Selanjutnya, kelemahan. Kerja kelompok terkadang hanya melibatkan para peserta pelatihan yang mampu sebab mereka cakap, pemimpin, dan mengerahkan mereka kurang. Yang kedua, keberhasilan strategi untuk tergantung kemampuan peserta pelatihan memimpin kelompok atau untuk kerja sendiri-sendiri. Yang tiga, kadang-kadang menuntut pengaturan tempat duduk yang berbeda dan daya guna mengajar yang berbeda pula. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan teknik to stay to stray atau sering kita singkat dengan teknik TSTS. Pengertian. Teknik tinggal dua tamu TSTS adalah salah satu teknik pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Menurut Anita Lee, teknik ini dikembangkan oleh Spencer Kagan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak dini. Kesimpulan, TSTS adalah teknik pembelajaran yang digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik, dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Baik, yang selanjutnya kelebihan dan kelemahan teknik TSTS. Kelebihan. Yang pertama, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Jadi dari tingkat SD sampai tingkat perkuliahan bisa diterapkan teknik TSTS ini. Yang kedua, kecenderungan belajar peserta didik menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, lebih berorientasi pada keaktifan. Yang keempat, diharapkan peserta didik akan berani mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, menambah kekompakan dan rasa percaya diri peserta didik. Yang keenam, kemampuan berbicara peserta didik dapat ditingkatkan. Yang ketujuh, membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. Adapun kelemahan dari teknik TSTS ini, yang pertama membutuhkan waktu yang lama. 2. Peserta didik cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Yang ketiga, bagi peneliti membutuhkan banyak persiapan materi dan tenaga. Yang keempat, peneliti cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Saya mewakili ketiga rekan saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah mari kita semua mohon ampun. Saya akhiri presentasi pada siang hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.